teman-teman guru passing grade dari sekolah swasta. Gitu nggih. Yang dari sekolah negeri juga terdapat dua kategori di sini teman-teman. Penempatan di sekolah induk tapi dia belum mendapatkan kuota sebesar 10.700 sekian. Kemudian penempatan non sekolah induk di dalam instansi untuk yang negeri ini 3.750. Sedangkan di sekolah swasta ini hanya 12.567. Nah, total ini teman-teman 27.030. Kalau di persentase ini sekitar 14% ini hanya mendapatkan penempatan saja, belum mendapatkan kuota formasi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, jumpa lagi dengan saya di Forza Educa Tutorial and Education. Sobat semua, kali ini saya akan memberikan informasi tentang rangkuman hasil rakor penempatan PG atau passing grade untuk teman-teman semua yang sudah menjalani tes di 2021, dan tentunya tentang pembukaan CSN 2022 di mana sudah dirakorkan oleh 3 instansi besar, PAN-RB, BKN, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbudristek, di mana tentunya sudah ada hasilnya, dan tentunya sudah sebagian besar dari teman-teman kita sudah mengetahui hasilnya seperti apa. Ada yang sesuai dengan harapan, ada juga yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, bagi teman-teman saya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke teman-teman semua, untuk penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 ini sudah resmi, ini sudah bisa teman-teman saksikan di video saya sebelumnya ya, tentang penetapan kebutuhan ASN tahun 2022, di mana di pusat ini jumlah usulannya sebesar 208.758, yang ditetapkan ternyata hanya 90.690. Kemudian di daerah yang terbagi menjadi P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, ini total jumlah usulannya adalah 515.614. Ternyata setelah ditetapkan hanya 439.338, di mana P3K guru ini sejumlah usulannya sebesar 328.000, ternyata setelah ditetapkan hanya 319.716. Nah, angka ini untuk guru dulu nih teman-teman semua, karena yang sudah jelas selesai juknisnya dan yang lainnya hanya guru saja. Kemudian tenaga kesehatan dan tenaga teknis masih on progress semua. Kemudian untuk guru sendiri ini dari 319.716 ini ternyata harus disajikan untuk teman-teman kita yang sudah lulus passing grade di tahun 2001 sebesar 193.000 sekian gitu teman-teman semua. Nah, pertanyaannya apakah mengakomodir semua untuk guru-guru lulusan passing grade di tahun sebelumnya? Nah, kita cek teman-teman semua. Nah, ini adalah salah satu hasil dari rakor kemarin yang dilakukan oleh PAN-RB, Kemendikbudristek, dan juga oleh PKN. Nah, di sini sudah menyimpulkan bahwasanya di tahun 2022 ini tidak seluruh guru telah lulus passing grade di 2021 ini dapat diangkat pada tahun 2022 ini. Nah, di sini ada beberapa kategori, kemudian instansinya dari negeri dan swasta, dan totalnya ini sudah terlihat jelas semua, kemudian keterangan sudah jelas semua. Nah, ini guru lulus passing grade di tahun sebelumnya adalah sejumlah 193.954 pelamar. Nah, ini sudah memenuhi ambang batas semua. Nah, ternyata di sini yang jelas mendapatkan kuota atau di poin 1 ini untuk di tahun 2021 dan jelas di SK-kan. Nah, maksudnya di sini ini totalnya hanya 134.022. Hanya 69%-nya saja teman-teman semua dari total 193.954, di mana ini porsinya yang paling banyak adalah dari instansi negeri teman-teman semua sebesar 107.195. Swasta ini hanya 26.827 saja. Kemudian dari penempatan sekolah induk sendiri ini untuk negeri ini kan yang 107.000 ini terbagi menjadi 2. Yang penempatan di sekolah induk ini 74.771. Kemudian penempatan non induk di dalam instansi
Yang dari negeri juga ada 32.000 sekian. Nah, dari swasta tentunya ya jelas di sekolah induk tapi di dalam instansi ya, non induk tapi di dalam instansi. Ini sebesar 26.827. Nah, ini ternyata yang terakomodir dan pasti di SK-kan tahun ini hanya 69%. Ini sejumlah 134.022. Kemudian poin kedua untuk kategori 2 ini adalah belum mendapatkan kuota di tahun 2022, tapi sudah mendapatkan penempatan. Itu nggih? Nah, ini poin 2 juga ada kejelasannya di sini teman-teman semua. Yang kedua, belum mendapatkan kuota di tahun 2022 ini, totalnya ini 27.030. Terdiri dari teman-teman guru passing grade dari sekolah negeri dan teman-teman guru passing grade dari sekolah swasta. Gitu nggih? Yang dari sekolah negeri juga terdapat dua kategori di sini teman-teman. Penempatan di sekolah induk tapi dia belum mendapatkan kuota sebesar 10.700 sekian. Kemudian penempatan non sekolah induk di dalam instansi untuk yang negeri ini 3.750. Sedangkan di sekolah swasta ini hanya 12.567. Nah, total ini teman-teman 27.030. Kalau di persentase ini sekitar 14% ini hanya mendapatkan penempatan saja, belum mendapatkan kuota formasi. Jadi tahun ini tidak mendapatkan SK tentunya nggih. Nah, ini diharapkan ini dapat diangkat di tahun 2023. Ya, diharapkan dia diangkat di tahun 2023. Ini masih mending kalau poin 2 teman-teman semua. Nah, tapi yang belum jelas kepastian adalah yang poin 3 ini teman-teman, belum dapat ditempatkan. Itu nggih? Kalau yang nomor 2 sudah dapat tempat cuma tidak ada formasi. Yang poin 1 sudah dapat kuota, artinya sudah jelas di SK kan. Yang poin 3 ini yang tidak jelas artinya teman-teman semua. Ya, kalau boleh dibilang paling sial, inilah yang poin ketiga yang paling sial gitu teman-teman semua. Poin 3 ini belum dapat ditempatkan. Jumlah totalnya ini 32.902, di mana dari sekolah negeri ini sekitar 12.547, nah dari swasta ini 20.315. Itu nggih? Ini kalau di total seluruhnya 193.954. Ini pas sesuai dengan yang lulus passing grade tahun 2021. Nah, yang total 32.902 ini sekitar kalau di persentase sekitar 17% ya. Ini belum mendapatkan penempatan. Nah, ini kebijakannya ini masih belum jelas ya teman-teman semua. Tapi sudah ada arahan dari hasil rakor ini. Nah, adapun hal semacam ini terjadi karena kelebihan guru honorer atau oversupply teman-teman semua. Ini terjadi, ini sekedar contoh saja ya teman-teman ya. Ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima. Yang pertama di SD 6 Kodok, Kota Bima, ini guru kelas tentang jabatan guru kelas. Kebutuhannya 6, ASN-nya sudah 4, berarti harusnya ya sekitar 2 atau 3 lagi nih. Ternyata non ASN-nya ada 21, maka kelebihan non ASN-nya ini ada 19. Nah, ini akan jadi masalah karena keterkaitannya dengan pendataan non ASN yang kemudian tentunya nanti akan ada kebijakan untuk teman-teman semua yang masuk pendataan non ASN. Gitu, okay? Kemudian sampai di Sumatera Utara, ini Kabupaten yang Selatan, ini terjadi di SMP Negeri 1 Amandraya. Ini jabatannya guru IPS. Kebutuhannya hanya 2 teman-teman semua. ASN-nya sudah 1, jadi butuhnya 1 lagi sebenarnya. Tapi non ASN sudah ada 8. Maka kelebihan non ASN sekitar 7 orang. Nah, solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat tahun 2022 ini dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Artinya linearnya dengan mapel apa atau di mana, misalkan bahasa Indonesia ternyata linear dengan guru kelas SD dan ada di daerahnya formasinya, mungkin itu bisa menjadi solusi teman-teman semua. Kemudian yang poin 2 adalah dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 ini yang negeri, bukan negeri maaf, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat. Ini. Nah, ini adalah kebijakan sementara yang dirakorkan kemarin, hasil dari rakor kemarin. Jadi teman-teman yang PG atau jadi prioritas 1 sebelumnya,
ternyata belum mendapatkan kuota, ini ada arahan dari hasil lapor kemarin bahwasanya pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan dapat turun prioritas menjadi P2. Ini untuk THK 2 yang tadinya prioritas 1 ya. Prioritas 1 ternyata tidak mendapatkan kuota, dia bisa turun prioritas menjadi P2. Kemudian prioritas 1 tadinya turun menjadi P3, ini berlaku untuk teman-teman honorer sekolah negeri ini teman-teman semua. Kemudian prioritas 1 atau guru passing grade 1 turun menjadi pelamar umum, ini dikhususkan untuk teman-teman yang dari swasta ya. Nah, perbedaannya nanti apa? P2 dan P3 dan pelamar umum. Nah, ini dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, ini artinya yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, nggih. Boleh melamar sesuai dengan linearitasnya. Nah, ini saya contohkan untuk P1, ini prioritas 1, ini semuanya guru passing grade ya di tahun 2021. Contohnya adalah dia seorang guru IPA. Ya. Kemudian setelah login di SSC ASN, dia ternyata belum mendapatkan penempatan, teman-teman semua. Nah, nanti ketika klik tidak setuju, maka nanti dia bisa turun prioritas. Ini kalau yang THK 2 otomatis turun prioritas menjadi P2. Kemudian untuk guru honorer di negeri, otomatis kalau turun prioritas menjadi P3. Ya, prioritas 3. Tapi kalau yang dari swasta tentunya dia akan menjadi pelamar umum. Gitu nggih? Nah, kemudian nanti ada seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sosiokultural, manajerial, dan wawancara tentunya nanti hanya diperuntukkan untuk pelamar umum, gitu nggih? Pelamar umum. Tapi kalau untuk P2 dan P3 nanti tentunya seleksinya seleksi administrasi ya saja ya. Jadi sesuai dengan pendataan non-ASN sebelumnya, hanya dicek saja. Ya, tapi kalau pelamar umum tentunya nanti akan tes ulang. Kemudian kalau lulus tentunya nanti akan dapat penempatan sesuai dengan yang dilamar. Ya. Nah, kalau setuju nanti teman-teman maka nanti diarahkan langsung menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini. Gitu nih. Ini kalau ada. Tapi kalau tidak ada, tidak setuju nanti teman-teman turun prioritas P1, P2 dan pelamar umum. Nah, itu. Nah, ini ternyata teman-teman terdapat ketimbangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Gitu, okay? Nah, ini pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270, 41,8%, okay? Dari 368.830 guru yang dapat diobservasi. Sehingga terdapat peluang sebesar 1:2 atau satu formasi diperebutkan oleh 2 guru. Itu teman-teman semua, memang ada sesuatu yang tidak bisa kita duga-duga dan kita sangka bahwasanya ternyata masih ada sekitar, nah ini ya 32.000 ditambah 27.000, nah ini 33 berarti sekitar 60.000 sekian ya. 60.000 sekian teman-teman semua belum bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2022, di mana yang 27.000 atau 40% ini diharapkan dapat diangkat 2023, tapi yang 32 ini, nah ini ternyata masih jauh dari harapan ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan ternyata jauh sekali. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat siang, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.